Kalau orang nanya ke gue, bang masuk boga enak gak? Enak. Masak-masak doang kan? Enggak. Maksud gue gini loh. Kan lu kuliah lama nih, gue nggak sebut tahun lah ya. Oke. Betul. Kenapa bisa lama? Apa emang lu sebenarnya sengaja lu lama-lamain atau susah atau gimana? Banyak faktor ya. Banyak faktor. Jadi, Lah, berarti lu gimana? nah, gue pakai payung 2 mau bekas di gue dalamin jaket. Pas gue dalamin jaket, gue nerjang banjir begini Terus megang baju- 2 payung. Beneran gue begini demi tanda tangan dosen doang. Lu bayangin. Alright, semua hari ini gue udah ketemu sama salah satu alumni tertua mungkin. nanti kita ngobrol-ngobrol lah. Maksudnya kenapa tadi gue bilang tertua, tapi ini temen gue waktu gue kuliah gitu ya. Jadi mungkin lebih lanjutnya bisa langsung kali ya. But lu kenalan boleh? Nama, usia, terus mungkin ya bolehlah spill kerjaan lu sekarang sebagai apa atau kesibukan lu lah. Oke, nama gue Budi. Usia gue 26 tahun sekarang. Gue sebagai salah satu owner di Kazu Kitchen. Letaknya di Galaksi, Bekasi. Oke, nah tadi itu ya namanya Budi, 26. Lu kok 26 sih? Iya, gue juga 26 tahun ya. dong, sama kita Iya, 97. Gue 26 tahun soalnya cuy. Oke, Gua gue udah, Februari udah gue. Oke, jadi gue tuh kita kan sama-sama alumni Boga nih ya. Yeah. Tapi betul teman gue alumni Boga, gue sama Boga juga gitu ya. Kita dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Nah, cuman buat kalian nih mungkin yang nanti kepengen masuk Boga gitu ya, mungkin bisa kenalan nih, langsung cerita gitu ya dari temen gue. Boga tuh belajar apa aja sih Mas? Waduh, kalau kebanyakan orang awam ya, boga itu ngirai cuma masak doang. Bener deh, gue kalau orang nanya ke gue, bang masuk boga enak gak? Enak. Masak-masak doang kan? Enggak. Maksud gue gini loh, boga itu menurut gue ya kompleks banget karena di boga ini lu bisa ke manajemen, lu bisa ke rumah sakit, bahkan lu bisa jadi ahli gizi, lu bisa. Dan juga bisa jadi food stylist. Maksud gua, kalau lu mikir boga itu cuma masak, ya mending jangan masuk boga. Iya kan? Mending lu les masak aja kan? Tapi lu juga sama bro, gue awalnya juga mikir awalnya masuk itu kita daftar Boga gitu ya. Kayaknya Boga masak doang ya, karena Boga masak gitu kan. Yeah. Tapi ternyata pas begitu masuk beda ya, nggak cuma masak ya. Nah justru gue mikirnya masuk boga buat ngindarin pelajaran-pelajaran kayak IPA. Tapi ternyata ada ya. Ternyata, pas gue masuk ketemu lah. Gue kan SMA IPS ya. Sama, aku juga SMA IPS kan, sama. nah. Kebanyakan anak IPS yang masuk loh. Nah, Kenal ya? pas di boga ketemulah fisika dasar, Iya, kimia dasar, kimia Statistik makanan, juga. statistik, set. Itu ya kita yang dari IPS jadi belajar ulang. Bener-bener. Buat teman-teman nih yang kepengen masuk Boga, gue juga awalnya sih nggak expect sebenarnya kalau di Boga itu ternyata kayak pelajaran lagi mata kuliah gitu ya. Kayak mata kuliah yang IPA ya, yang kayak fisika, kimia, terus statistik juga masih, bahkan tuh ada gitu loh. Gue nggak expect sebenarnya. Sama, mungkin lo juga gitu ya. Tapi ya itulah realita gitu ya. Jadi buat kalian yang kepengen nanti masuk Boga, ya tapi jangan kepikirin ya, maksudnya nggak bisa di statistik akhirnya nggak bisa lulus gitu ya. Enggak, ini buktinya temen gue lulus juga gitu juga. Nggak mungkin gitu ya. Yang mau masuk boga mindsetnya mungkin agak diubah bahwa boga ini nggak masak aja. Nanti akan ada ketemu belajar yang namanya organoleptik. Organoleptik, oke. Organoleptik ada yang kita misalnya survei ke puskesmas, posyandu, posbindu. Iya. Untuk ngelihat yang kesehatan itu ya. iya, untuk ngelihat data-data di sana tuh seperti apa. Nah, jadi ya udah masuk boga udah nikmatin aja walaupun itu tidak sesuai ekspektasi. Benar. Ya kan nggak semua jurusan yang kita pilih itu pasti, misalkan kita minatnya Boga nih, Ya. pasti semua yang di Boga kita bakal suka. Enggak, ada juga nggak suka gitu ya. Misalkan kayak tadi lu nggak suka hitung-hitungannya, sementara di Boga ada hitung-hitungannya. Lu nggak suka kesehatannya, ada kesehatannya. Atau misalkan lu nggak suka masakan nih tapi pengen pelajarin kesehatannya, bisa juga gitu ya. Iya bisa. Karena emang tadi Bisa ada banget. ya. Mata kuliah yang menurut lu nih, buat kira-kira yang lu sebenarnya tuh males masuk kelasnya gitu loh. Banyak ya.
Tata hidang. Banyak banget. Enggak dong, enggak dong. Ini mohon maaf kalau misalnya ada dosen WJ yang melihat, tolong saya enggak. Ya maaf untuk dosen pembimbing saya, jangan nonton ya. Oke. Jadi Apa kalau yang susah menurut lu? untuk buat gua sih ya mata kuliah yang gua nggak mau lagi tuh ngadepin adalah statistik. Jadi kalau tahu ya, gua tuh statistik ngulang. Berapa kali ngulang? Ngulang gua sekali. Jadi gua ngulang karena ujian akhir pas UASnya itu, gua dulu paling depan. Oh, Duduk paling depan. Nggak bisa nyontek, maksud gue teman-teman di belakang tuh masih bisa nyontek. Gue duduk paling belakang depan papan tulis nih, papan tulis. Aduh nggak ngerti dong isi, pas lihat di siakat C min, ngulang. Udah gitu soalnya saya terus ya. Nah itu dia. Dan pas ngulang bareng sama maba ya. Oh lu bareng maba tuh? Bareng maba. Berarti sorry bentar, lu Sorry bukan bareng maba, bareng junior di bawah kita. 2016 2016 ya, 2016. Oh kalau kalian nanti ngulang ya, ini bukan aku-nakutin ya. Nanti kalau misalkan kalian ada yang mau masuk boga, ngulang nggak boga doang semua jurusan lah. Biasanya nanti bareng adik kelas gitu ya, bareng junior. Ya dan itu beban moralnya, berat sekali. Ditanya nggak lu, bang lu kok ngulang itu nggak? Ya bang, kok lu ngulang? Nggak ngerti. Dan fun fact-nya adalah dosen statistik itu tetangga gua. Dosen statistik tetangga lu? Tetangga gua. Terus gimana tuh? Gue baru tahu tuh tetangga gue. Maksud gue kalau dia itu tetangga gue, ya gue minta les privat lah, biar lulus. Nggak perlu minta ajarin junior kan. Tapi alhamdulillah pas ngulang itu dapatlah nilai, walaupun ya tidak memuaskan lah, C+ tuh. Yang penting lulus lah gitu ya. Yang penting lulus dah. Nah tuh yang pertama statistik. Yang kedua itu fisika sih. Jujur nih gue dari UTS-nya aja. Itu mungkin karena ketolong tugas ya. Ketolong tugas kan UTS kita jelek, mungkin ketolong tugas misalnya tugasnya bagus, itu bisa nutupin UTS ya kan. Bisa ngimbangin lah gitu ya. Bisa ngimbangin. Nah, gue UTS jelek, UAS jelek dan alhamdulillah itu dapet C. Udah seneng banget lulus. Bener-bener C ya. Itu gue gak mau ulang lagi fisika, bener deh. Mohon maaf untuk dosen fisika, saya tidak suka dosen fisika. Sorry, saya tidak suka mata kuliah fisika, bukan dosennya. Dosennya baik, mantap. Dosennya baik ya? Ya, mantap. Udah statistik ulang, jangan sampai lah fisika ngulang juga gitu ya. Aduh, pusing banget dah itu. Nah itu, tapi kalau nggak salah, sorry, statistik fisika gitu-gitu paling sampai semester 3 ya paling, apa 4 ya? Dia itu setiap 1 tahun ada pembukaan. Kalau fisika ya, setahu gue tuh dia setiap semester ada. Kalau statistik dia setiap 1 tahun. Katakanlah semester 1 buka, semester 3 buka. Terus dia lengkap lengkap 1 semester kalau statistik. Buat kalian juga mesti tahu ya ketika nanti kuliah itu. Contoh misalkan kalian, ini gue bukan nyumpahin nih, misalkan kalian tuh jelek lah di salah satu mata kuliah, harus ngulang gitu ya. Nah itu ada yang memang tiap semester ada, misalkan semester 1 nih lu ngulang mata pelajaran mata kuliah apa, semester 2-nya ada, tapi ada yang kayak tadi teman gue bilang nih, semester 1 ada, di semester 2-nya nggak ada, ya semester 3-nya ya ujung-ujungnya konsekuensinya ya bareng maba jadinya ya, kayak bareng mahasiswa junior. Bareng maba, bareng junior lo. Nah itu makanya yang perlu kalian tahu juga tentang kuliah gitu ya. C, ini mesti perhatiin ya, C itu batas minimal. Batas ya? Minimal untuk lulus. Kalau udah C-min tuh ngulang. Sekarang masih gitu nggak sih? Masih kayaknya. Sepertinya masih sih. Masih ya? Iya, C. Yuk jangan sampai kalau B-min ngulang buset susah. Itu ada. Jadi itu ada mata kuliah bahasa Inggris. Gua itu di UAS udah dikalkulasikan bahwa nilai gua tuh bakal dapet B-min. B-min. Tapi kan nggak ngulang kalau B-min. Nah, B-min nggak ngulang, cuman dikasih kesempatan untuk ngulang UAS biar memperbaiki nilai. Gue ikut dong. Iya. Pas gue ikut, hasilnya berapa? C. Maksud gue berharap dapat A, min B lah minimal. Malah tuh gue dapet C. Ngulang buat memperbaiki malah menurunkan dia. Dapat C, ya Allah. Aduh. Dari situ gue nyesel kenapa gue ngikut, kenapa nggak terima aja udah B-min, udah syukur dah. Bener. Terus buat tadi ada mata kuliah yang lu nggak suka gitu ya. Ini di jurusan boga ya. Yang lu suka deh. Ya mungkin banyak tapi kalau gue minta lu 2 lah, yang paling lu suka apa? 2 mata kuliah. Di boga. 2 ya. Yang pertama sih basic deh, dasar boga. Alasan kenapa dasar boga ini ada why-nya, ada reason ya. Dasar boga itu titik awal di mana gue bisa betah di boga. Kenapa? Kalau lu ingat praktek pertama itu kita kan ngiris bawang, ngiris bawang putih, chop parsley. Nah saat itu gue dikelompokkan sama 3 orang. Gue, Andi sama Dewo nih. 3 orang ini.
Itu sisaan dari sesi sebelah lah. Gue ngikutnya sesi dulu kan. Ya kan? Nah itu dosennya adalah almarhum Bu Meti. Oh iya. Beliau kan ngajar dasar boga. Nah saat praktek pertama, praktek udah selesai nih. Udah selesai, udah tinggal nilai. Si Dewo ini nggak sengaja nyenggol preparean bawang sama parsley, nyenggol jatuh ke lantai. Air gimana tuh? Nah, itu dia gue bilang titik awalnya. Pas jatuh ke lantai, gue udah berpikiran, aduh, masa baru pertama praktek udah ngulang sih? Iya kan? Baru pertama tuh ya? Maksudnya cuma ngiris bawang sama ngecop parsley doang, ngulang anjir. Gue mikirnya, ngulang. Tapi yang gak gue sangka adalah beliau ini almarhum Bu Meti, gak apa-apa, kamu ambil aja ntar ibu nilai. Wah, tuh kacau. Gue dari situ ngerasa, wah ternyata nggak sesuai apa yang gue takutin gitu. Yang lu pikir udah ngulang gitu ya? Iya, udah ngulang. Ternyata malah gue disupport. Wah, dari situ gue mulai, Jadi gue maksud gue, katakanlah misal nih, beliau ini ngomelin gue. Mungkin gue sampai sekarang nggak betah di boga. Karena first impression lu, iya, first impression gue udah hancur. Gitu kan. Udah gitu praktek perdana lagi. Iya, perdana. Udah hancur. Ya, alhamdulillah ketemu beliau, ya gue jadi betah tuh di boga. Itu tuh. Itu mata kuliah yang gue suka pertama kali itu dasar boga. Dasar boga tuh ya. Di dasar boga yang lu inget masih, kita belajar apa ya sih kira-kira yang lu inget nih? Ngecop, bikin kaldu, terus garnish. Garnish, oke. Hiasan lah ya. Hiasan, terus bikin nasi. Karena ada tipe aron. Oh iya, nasi di aron. Oh ya, juga gue garnish sebenarnya. Mungkin karena gue nggak ngerti ya cara motongnya gimana, gue sama Adi tuh sempat ngulang. Cuman ngulang karena garnishnya jelek, ngasal-ngasal. Karena kan sebelumnya Bu Meti untuk garnish suruh latihan kan. Memang karena gue bebel, nggak latihan lah. Pas di praktek garnishnya jadinya ya kayak nggak jelas lah, abstrak. Ya, asal aja gitu ya? Asal aja. Pas dinilai nggak diterima, udah ngulang aja minggu depan. Iya. Garnish ngulang tuh. Ya masih kalian tahu itu ya, jadi kalau dasar boga, kita belajar tadi, itu bener-bener dasar banget ya? Dasar banget, basic banget. Jadi mungkin kalau misalkan, kan banyak yang nanya tuh, Bang, kalau misalkan gue masuk boga, tapi gue nggak bisa masak nih. Maksudnya megang pisau, misalkan pegang pisau bisa lah ya. Misalkan motong nggak bisa, ngiris nggak bisa, sebenarnya lu masih rekomen nggak orang kayak gitu? Gue SMA kayak gitu. Gue SMA nggak tahu cara megang pisau yang bener. Oh, lu megang pisau pun nggak tahu gimana? Megang pisau gue nggak tahu. Jadi saat gue SMA, gue cuma tahu masak itu cuma goreng, nge-fry, udah. Goreng sama numis, udah. Itu aja ya? Gue nggak tahu cara megang pisau yang benar. Jadi pas gue dasar boga itu pertama kali gue ngecop itu diajarin sama angkatan 2012 asisten dosen Bang Adit. Oh iya, Bang Adit 2012, pasti kenal dong, sama guru kan. Nah, dia tuh yang ngajarin gue kalau megang bahan tuh gimana, harus kayak dicakar kukunya, terus juga jangan sampai kena ini. Diajarin. Nah itu gue nggak ngerti sama sekali ya, maksudnya cara motong yang benar gimana. Justru pas gue masuk yang gue nggak tahu apa-apa, langsung diajarin ngerti. Yang penting ya lo kalau nggak ngerti apa-apa, banyak tanya sih, jangan lo diem aja. Iya benar. Yang penting memang mungkin awalnya dasarnya kita masuk boga itu at least kita minat lah gitu ya. Minat, pengen tahu lebih gitu ya. Mau kita nggak bisa ngapa-ngapain kayak tentang boga gitu ya, jalan aja lo gitu ya. Nah, cuman memang bedanya adalah kalau di SMK dan kuliah ini lebih ke mandiri dalam hal dosen lo ini nggak bakal ngekor lo. Oh iya benar. Iya kan, jadi lo dituntut mandiri, itulah kenapa lo harus nanya sama teman-teman SMK lo yang lebih ngerti. Iya. Beda sama SMK. Kalau SMK kita kan pada jadi guru nih, gue pernah jadi guru. Anak SMK itu kalau kelas 10 itu harus diekor banget, harus karena dia masih baru nih. Ya benar. Beda soal kuliah, lu benar-benar dilepas sama dosen. Jadi kalau lu nggak ngerti apa, lu minimal tanya lu ke teman lu. Iya. Kalau lu nggak ngerti, misalnya teman lu nggak ngerti, boleh lu tanya dosen lu langsung. Ya. Itu bedanya. Kita yang aktif gitu ya. Kita yang lebih aktif dibanding dosen. Nah, itu bedanya kuliah pas SMK tuh kayak gitu. Atau tadi gitu ya, buat kalian is okay kalau misalkan kalian itu nggak ada basic kuliner gitu, basic boga. Iya, is okay. Tetap jalan, tapi ketika lu masuk, emang sih kebanyakan anak SMA malah ya yang masuk. Iya, justru lebih banyak anak SMA. Anak SMK tuh bisa dihitung jari ya. Ini out of the box banget ya. Maksudnya orang kan mikir masuk boga itu di kuliah ya, masuk boga di kuliah itu
bukannya banyak anak SMK, tapi nanti lu ketemu lah ibaratnya nih lu yang nonton YouTube gua, malah yang kebanyakan itu anak SMA udah gitu bukan IPA, IPS malah. Iya, Betul ya? IPS. Dan itu ya karena kalau IPA ya mereka udah belajar fisika, belajar kimia dan lain-lain ya. Pas boga ketemu itu ya udah Benar. tinggal ngikutin aja, beda sama IPS, beda banget. Nah, tuh bayangin nih lu pada kita yang IPS, Indian bisa kok ngikutin pelajarannya, kuliahnya, terus materinya, prakteknya gitu ya. Ya pasti adalah 1-2 yang kita miss, gagal gitu ya. Ya. Pasti ada, tapi Indian kita survive juga gitu loh. Nah, dan faktanya adalah yang dari SMK ini belum tentu jago dari kita yang SMA. Benar. Itu belum tentu loh. Banyak juga yang dari SMA itu lebih jago dari anak SMK. Banyak. Benar. Jadi jangan berkecil hati buat kalian yang dari SMA, bisa kok keep going, bahkan nanti kita nggak tahu ya. Lu tamatan SMA, lu masuk boga, ternyata someday lu punya resto, jadi investor nih. BTW teman gua investor juga gitu, nanti channel gua kedua lah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih detail tentang itu, tapi kita kasar-kasar dulu gitu ya. Itu tadi. Bro, sorry nih. Ini mungkin agak nggak enak ya. Kan lu kuliah lama nih, gue nggak sebut tahun lah ya. Oke. Betul. Kenapa bisa lama? Apa emang lu sebenarnya sengaja lu lama-lamain atau susah atau gimana? Banyak faktor ya. Banyak faktor. Jadi dari awal itu 2018 saat kita ngajar KM. Gua itu pengen ngelihat skill anak-anak gua saat di perlombaan. Nah, junior lo maksudnya? Bukan junior, anak-anak di SMK, murid-murid gua. Okay. Mereka itu ikut perlombaan di UNJ. Kebetulan gue itu pengen lihat skill mereka seperti apa. Mau nggak mau gue ikut dong sebagai peserta juga. Oh iya sih. Makanya lu waktu itu sering lomba ya, gue lihat. Nah, ini titik awal. Titik awal adalah ketika gue lomba untuk pertama kali 2018 di Culinary Expo UNJ. Oh iya. Yang tadinya kita cuma iseng nih ikut lomba untuk lihat skill. Wow, gue nggak nyangka kita malah juara 1. Oh iya. Juara 1 cooking estafet. Dan yang itu, lu sama Septo itu kan sih? Ya betul, itu sama Septo. Dan itu jurinya ada yang dari luar negeri. Gue lupa deh dari negara mana ya. Chef cewek itu dari luar negeri. Dan itu gue juara 1. Wah, dari situ ternyata ada adrenalin yang beda gitu. Maksud gue ada kepuasan tersendiri ketika gue menang lomba saat itu. Nah, dari saat itu gue memutuskan, oke, gue bakal ikut lomba. Nah, lanjut ke 2019 ini, gue ikut perlombaan namanya Salon Culinary di G-Expo. Oke. Nah, mungkin karena gue besar, ini jangan dicontoh ya, gue tuh besar kepala karena gue pernah juara 1. Oh, jadi sombong dulu? Jadi gue ngerasa orang skillnya rendah di bawah gue. Di Salon Culinary itu gue kena tamparan lah. Yang lain tuh ada yang dapat bronze, dapat diploma lah minimal lah. Di situ saya cuma dapat hikmah. Gue cuma dapat hikmahnya doang deh. Gak dapat apa-apa. Jadi itu teman-teman gue di 17 Agustus dapat pin dari rektor gitu. Oh iya, ada tuh. Iya, gue cuma bisa ngeliatin doang. Saya itu gue sadar sih, maksud gue ketika lo lomba, lo tuh jangan besar kepala. Sekalipun lo udah pernah menang juara 1 ya. Iya, benar. Nah, itu benar-benar jadi pembelajaran banget buat gue. Nah, itu tuh buat gue nightmare banget. Akhirnya gue memutuskan ikut lomba yang lain. Waktu itu eventnya waktunya Chef Expo. Itu diadain sama ICA. ICA itu Indonesia Chef Association. Oh iya, ICA ya. ICA ya. Alhamdulillah di situ gue lomba yang gue nggak sangka adalah gue dapet tuh juara 3. Yang gue nggak sangka adalah itu pesaingnya benar-benar lu dari Sabang sampai Merauke. Karena ICA ya. ICA benar-benar full Indonesia. Kan saingan gue yang dari Palembang jauh-jauh dari Palembang buat datang ke G-Expo buat ikut lomba. Wah, pas itu gue tahu juara 3, wah itu gue udah tenang lah. Udah tenang, udah kebayar lah itu kekalahan gue yang kemarin. Nah, dari situ gue sadar bahwa lomba masak itu nggak selamanya menang, tapi juga nggak selamanya kalah. Iya, benar. Apapun hasilnya, kalau lu kalah, lu masih bisa bangkit 2 kali lebih gede lagi sebelum lu lomba. Tapi ketika lu menang, jangan pernah lu besar kepala menganggap semua orang itu rendah. Karena ketika gue ikut perlombaan, gue tuh menyadari bahwa skill orang masak itu di kelas Jabodetabek ya, itu luas banget.
Gak cuma luas, mereka tuh jago-jago banget. Itu masih Jabodetabek loh. Iya ya, gimana Masih Jabodetabek. nasional ya? Oke, gue kasih contoh. Trisakti, Ah, UPH, ah. Domoro, Akpindo, itu skill mereka jago-jago banget. Dan mereka dinaungi sama beberapa chef terkenal. Ada yang dari ICA, ada yang dari ACP. Oh, sorry, dia chef ini menaungi dalam arti mentraining mereka atau gimana? Bisa jadi mentraining, bisa jadi dia sebagai dosen. Oh, pembimbingnya gitu ya? Ada dosen sebagai dosen. Oke. Nah, maksud gue adalah lingkup Jabodetabek aja itu, yang lingkup tidak terbesar itu masih banyak anak yang jago-jago. Gimana kalau kita bandingin seluruh Indonesia? Iya ya, benar. Nah, dari situ gue nggak mau lagi merendahkan skill orang. Wah, gue nggak mau lagi. Itu baru Jabodetabek tuh ya padahal ya? Masih Jabodetabek. Iya. Gue pernah ikut perlombaan di Kementerian Perikanan. Kementerian Perikanan itu banyak dari SMK, ada SMK Jayapura, ada SMK di Makassar, SMK di Aceh. Mereka itu masih di kelas SMK, tapi jagonya luar biasa. Bisa ngalahin anak kuliah. Anak SMK tuh Anak ya? SMK. Karena nggak cuma skill ya, gue sih ngerasa yang anak SMK itu memang punya bakat ya di perlombaan. Kreatifnya mungkin ya? Kreatifnya lebih tinggi. Iya. Itu. Dan ada anak SMK, gue lupa siapa namanya, dia itu menjadi juara favorit. Gila. Juara favorit. Dan ya mungkin gue tahu sih bapaknya itu salah satu chef terkenal di Jakarta. Cuman dia nggak mau dibilang bahwa kemenangannya itu dari bapaknya. Dia nggak mau. Dia nggak mau kayak gitu. Okay. Jadi dia kesel kalau dibilang kayak gitu. Wah, itu sih yang gue salut sih sama anak SMK zaman gue pas lomba ya. Gue nggak tahu nih zaman sekarang, gue soalnya bukan guru nih. Beda sama Mohan, beda. Gue kebetulan ngajar di SMK, jadi emang gue udah nggak di SMK, tapi gue sempat ngajar di SMK anak boga gitu ya. Emang sih bener ya tadi kata teman gue, anak SMK yang boga, gue nggak tahu somehow tuh emang kreatifnya lumayan tinggi, gue bilang lumayan tinggi gitu. Jadi ya mungkin itu juga faktor kenapa beberapa kali atau kadang-kadang tuh anak SMK diadu sama anak kuliahan. Kita mungkin mikirnya, tapi S1 menang lah. Nggak juga loh, ternyata kadang-kadang SMK yang malah menang gitu ya. Tapi ya lagi-lagi kembali ya ke disiplin kita, konsisten kita untuk belajar gitu ya tentang boga, tips and trick, strategi, tekniknya segala macam gitu ya. Itu bakal ngembangin skill kita lah jadinya. Nah, dan yang bikin gue bangga adalah di tahun 2019 itu. Oh nih lanjut yang lu ini ya, kenapa aku lulusnya lama ya? Ya, 2019 itu Boga WNJ itu mendapatkan 50 lebih penghargaan dalam 1 tahun. Di 2019. 2019 ya? Itu mencetak rekor sejarah Boga. Sorry, itu penghargaan boga atau gimana? Penghargaan perlombaan. 50 lomba boga? Iya. 50 lebih. Sorry, ini gue nggak tahu loh, karena 2019 ya? Iya, lu udah lulus kan? Gue udah lulus soalnya. Lulus, ya. Gue kan orang baik soalnya. lanjut. Oke. Di 2019 itu, di total ada 50 lebih penghargaan di Boga. Selama 1 tahun. Itu, wah gila. Itu surprisingly banget ya. Gue merasa, wah gila, gue bangga banget gue bisa menjadi salah satu bagian dari hal tersebut. Di 50-nya itu ya? Iya, di 50 tersebut. Wah, itu gue bangga banget sih. Nah, faktor yang kedua adalah di event Chef Expo itu, ketika gue menang, mungkin karena saking senengnya gue penangis tuh. Penangis, dan itu mungkin ada beberapa orang yang dari restoran tuh ngeliat gue. Nah, dari situ ada yang nyamperin gue, HRD dari salah satu dining di Jakarta Selatan, tapi gue gak mau sebut namanya. Itu nawarin gue kerjaan, Mas, mau nggak kerja di tempat kita? Awalnya ditawarin part time. Oke, buat pengalaman gue ikut dong. Pas gue ikut lah part time itu selama 6 bulan. Gue ikut, mungkin karena saking keenakan kerja ya, skripsi gue tuh terlantar nih. Sempat terlantar di 2019 akhir tuh. Terlantar. Pas part time, gue tawarin untuk jadi full time. Sorry, dari part time sampai ke 2019, terus naik lu ditawarin full time tuh? Full time. Karena tawaran menggiurkan gajinya. Karena di situ, karena di situ gue itu dipercaya untuk nge-create menu. Lu yang ngerancang menu tuh ya? Iya, dikasih kepercayaan untuk nge-create menu. Gue dikasih untuk R&D menu tersebut. Pokoknya untuk misalnya ada event-event kayak Halloween, event Natal, event-event dan lain-lain, event Valentine, itu gue dikasih kepercayaan untuk bikin menu itu. Nah,
Iya, pantesan sibuk banget jadinya. Wah. Event kan banyak tuh ya, Nah, acara-acara itu, besar segala macam. itu berlangsung di tahun 2020 sampai 2022. 2 tahun ya? 2 tahun. Iya, iya, iya. Sampai di 2021 kok gue udah dikasih peringatan bahwa dosen pembimbing pertama, itu dia mau pensiun. Ini lucu banget sih. Mau pensiun. Gue tuh ganti dospem karena dosen gue pensiun. Oh, sampai ganti dospem tuh? Ganti dospem. Dospem pertama tuh ganti. Serius? Saking capeknya kali nunggu gini gue sampai pensiun. Ini terus gue baru dengar ya, maksudnya orang biasanya kan kita kalau nanti terakhir ya nih buat teman-teman yang nanti mau kuliah di semester terakhir tuh kita bakal skripsi ya. Skripsi nanti ada dosen pembimbingnya. Yang gue tahu biasa itu orang tukar dospem pembimbing maksudnya itu karena misalkan nggak betah galak atau susah gitu kan. Ini gara-gara pensiun nih. Sampai pensiun. Biasanya kan orang kalau mahasiswa kalau skripsi biasanya ganti judul. Iya, iya. Saya ganti dospem. Itu pas ganti dospem sebenarnya gue ada sedikit disappointed ya, maksudnya penelitian beliau ini, penelitian dospem gue yang mention itu, gue yang ngejain, gue yang bikin produknya, tapi dia malah ninggalin gue. Lah terus tuh gimana? Ngulang lu dari awal tuh? Nggak ngulang, cuma ganti dospem aja. Oh, tapi tetap lanjut dengan Tetap judul lanjut. itu? Nah, Oke. dosen penggantinya ini adalah dosen statistik yang gue ngulang. Nah, dan gue baru tahu dan ternyata itu adalah tetangga gue. Dosen yang statistik itu gitu ya? Statistik itu tuh dosen ya tetangga gue lah, satu komplek gitu. Sebenarnya ya saat skripsi itu gue terus terang ya karena gue udah menikmati pekerjaan gue sekarang, menikmati pekerjaan gue waktu itu, gue tidak memikirkan untuk selesain kuliah gue. Oh. Gue udah berpikir seperti itu. Cuman karena ada dorongan dari dosen pembimbing akademik, gue tuh ngilang selama ya 2020, 2022. Sampai 22 itu loh ya, 2 tahun lah. ya. 2022 itu gue ngilang sampai akhirnya ada jadwal seminar proposal yang gue tidak mendaftarkan diri. Di 2022 tuh? Iya, itu gue sempro paksa. Jadi itu gue nggak daftar, tiba-tiba ada jadwal sempro atas nama gue. Sorry, yang ngedaftarin siapa? Dosen lo atau gimana? Dosen PA-nya yang daftarin. Jadi dia bikin jadwal dengan atas nama gue. Lah terus lu gimana tuh? Nah, ini dia. 1 minggu setelah dijadwalkan itu, gue disuruh menghadap ke dosen pembimbing. Yang di mana gue 2 tahun ini nggak sama sekali konsul. Jadi, sorry, bab 1, bab 2 nggak ada tuh? Nggak ada. Lah, Nggak ada. terus lu gimana? Gue konsul mungkin terakhir di 2019. Itu terakhir gue konsul ya. Tapi langsung stop kan? Langsung kan? stop. Langsung stop. Pas gue konsul ke dospem 2 dulu nih, dospem 2 dulu. Namanya Bu Saryani. Beliau sampai lupa. Emang kamu mahasiswa saya? Emang mahasiswa bimbingan saya? Lah iya Bu, saya mahasiswa bimbingan Ibu. Sampai lupa. Itu ya kita bab 1 oke lah, bab 1 udah selesai. Bab 2 tuh masih banyak lah yang belum gua selesaiin. Bab 3 belum selesai sama sekali. Jadi dalam waktu 1 minggu gua udah harus ngerapin. Nah, gua kan maksud gua nggak tahu ya referensi judul gua ini harus gua cari di mana ya. Gua masih belum tahu nih. Referensi yang gue dapat adalah cuma dari dosen gue yang pensiun. Karena penelitian kita kebetulan hampir sama. Oh, oke. Itu sebagai referensi. Pas gue sempro, itu daftar pustaka gue, sumbernya cuma 5. Kan nggak boleh tuh? Nah, ada syarat ya kan tuh kan? Nah, itu dia. Gue sumber di daftar pustaka cuma 5. Sampai PT, gue ngejelasin, seminar proposal dimulai, pas sudah kelar, dibilang lah, ini bukan proposal, Bud. Ini tuh clipping. Lu bayangin nggak? Clipping lu. Proposal lu nih, yang dipakai buat sempro dibilang clipping. Itu sama penguji ya? Iya, sama mending penguji. Dospem. Oh, dospem yang harusnya ngelindungin gua, dibilang. Aduh, ini kayak clipping, Bud. Ini tuh bukan proposal. Ini kamu banyak banget yang nggak benernya, masih banyak kurangnya. Itu aja, gua nggak tahu ya, lu di seminar itu revisinya kan ada per kolom ya? Iya. Berapa uraian kolom satu dosen? Berapa, misalnya ada 5 kolom atau 6 kolom, berapa kolom? Untuk satu dosen ya? Pas gua paling, gua dikit sih paling 4 atau 5. 4. Nah, gua satu dosen itu bisa 14 uraian. Satu dosen tuh ya? 14 kolom, jadi satu dosen 14 kolom. Kali 4 aja. Hampir 50 kali revisi. Gue hitungannya ngulang. Ulang dari awal banget gitu Ulang dari awal. Gitu ya? Iya, ngubah total.
Iya, Itu dikasih waktu revisi 3 minggu. Ah. Kasih revisi 3 minggu. Sorry, berarti lu sempro beres sih? Sempro beres nih. Cuma banyak servisian gitu ya? Revisi banyak, 50-an lebih lah. Gue hitung sekitar 50-an lebih. 50-an lebih revisi. Dikasih waktu 3 minggu. Kasih waktu 3 minggu, ya gue nya bebel, nggak gue kerjain tuh. So, 3 minggu tuh ngapain tuh? Nggak gue kerjain, jadi H-3 sebelum mau ngumpulin, kita telepon lah. Kamu mau lulus gak sih? Hah? Ini revisinya belum saya terima gini. Kira dicecer lah, dicecer nih sama dosen 1, dosen 2 cecer. Di hari hanya ngumpulin, itu gue belum selesai. Maksudnya baru 20% lah. Belum 80%. Itu udah hari H tuh? Udah hari H. Nah itu akhirnya yang dosen penguji ini, ya udahlah tanda tangan aja lah. Tapi kamu benerin ya. Udah tanda tangan. Nah, dia ngasih tahu lusanya. Oh ini kan udah selesai ya. Lusanya itu dia ngasih tahu, kamu ambil data ya Bu? Hah? Ambil data Bu? Iya untuk bab 4 iyalah. Gini, kalau nggak tahu dosen skripsi gue itu mengharuskan mencari ikan. Gue kan skripsi gue lele ya. Nah lele yang gue gunakan tuh adalah lele sangkuriang, lelenya ukuran gede. Nah itu gue harus cari dulu. Nah sedangkan susah nggak tuh? Sebenarnya nggak susah, cuma jauh tempatnya. Oh, oke. Terus? Nah, H-2 itu ya mau nggak mau hari itu juga gue cari ikan. hari itu langsung tuh? Hari itu langsung. Hari itu cari ikan, besoknya bikin produk, udah selesai baru besoknya ambil data. Tapi jadi tuh? Jadi, cuma itu, jadi satu-satu. Iya. Nah, di bab itu selesai, lanjutnya ke mau sidang nih. Gue nggak tahu lu sidang itu dikasih tahu berapa, H-min berapa? Wah, H-min seminggu udah kasih tahu lah gua. Nah, gua jadi dikasih taunya tanggal 1 Februari itu gue dikasih tahu. Itu info atau Februari tuh? Info. Oke. Dijadwal tanggal 3 Februari. H-2. Tapi itu skripsi udah jadi tuh? Udah. H-2 itu sebenarnya gue udah selesai sih. Gue tinggal sidang doang lah. Oke. Nah, H-2 itu gue belum bikin produk. Belum bikin stiker. Iya. Kan lu produk masih ada produknya. Stiker belum, packaging belum gue cari. Iya. PPT juga belum. PPT belum. Jadi H-2 itu gue nggak tahu ya. Sidang lu kan offline ya. Sidang gue itu sidang hybrid. Sidang hybrid itu di mana gue di kampus, dosen mungkin di rumah. Dia kayak online. Oke. Mau nggak mau H-1 screen produk dong. Iya. Iya kan. Nah hari itu gue harus bikin produk. Gue cari lagi ikan lele. Langsung kebut gitu? Langsung cari ikan lele. Ya itu gue kelar jam 7 pagi. Jam 7 pagi langsung nganter kayak semua dosen. Selesai jam 3 sore tuh. Udah gue kirim semua produknya. H-1 tuh ya? H-1. Oke. Nah PR adalah gue belum bikin PPT. Gue dia pada memaksakan diri gue. Oke, gue ambil jeda tidur sampai jam 12 malam. Jam 12 malam bikin PPT. Jam 4 subuh ke kampus. Gue dapat jadwal sidang pertama. Ya itu di sidang sebenarnya ada ya salah satu tragedi yang sebenarnya gue masih ceritainnya. Soalnya gue ngerasa kayak gue diremehin. Oh, boleh lu skip lah kalau lu nggak kalau lu sungkan ini lah boleh. Nah, memang ada funny-nya. Kalau tahu dosen kimia. Itu terakhir ngomong dia kasih tahu, "Bud, ini kamu kayak ada kayak kurang ini, tapi Bapak lupa ya kurang apa ya." Jadi dia sambil video call. Anehnya dia video call di tangga darurat. Lah, lucu banget ya. Tadi itu di ruangan terus tangga darurat. Aduh, tapi apa yang kurang? Ya udah cukup lah dari saya. Dan itu pas udah penutup sidang sama Bu saya ini gimana Bu? Mau lulus gak? Mau lah Bu. Masa nggak mau lulus? Apalagi udah lama gitu ya? Yaudah dikocok lah. Masa kan lulus gue dikocok? Ya Allah, itu bener deh. Ada aja deh kelakuan. Berarti bener-bener itu yang lu bilang kayak di remen tadi gitu ya? Nah, itu ada lah selain lain. Cuma gue nggak enak lah ceritanya kalau di sini. Karena di luar podcast ini aja lah gue ceritain ya kenapa. Nah, di sidang udah tuh, udah aman. Nah, yang gue nggak sangka adalah ternyata pemberkasan wisuda itu lebih rumit dibanding pemberkasan sidang. Tuh. Gue baru tahu. Nih buat teman-teman yang nggak tahu, sidang sama sidang rumit lah gitu ya, tapi pemberkasan lebih rumit. Nah, capek malah. Gue sebenarnya udah diwanti sama beberapa teman gue. Sebenarnya pemberkasan wisuda tuh susah. Susah kayak cuma minta tanda tangan. Ternyata ada form L1 sampai L7, form ini, form itu, masukin repositori, bikin hardcover, nyari dosen lah gitu ya? Nyari dosen lagi. Gue tuh, ini bener ya, gue tuh minta tanda tangan dosen PA, dosen pembimbing akademik. Posisinya adalah ONJ itu lagi hujan. Banjir dong, sampai banjir. Pas banjir itu, posisinya adalah gue di gedung H, dosennya di DB.
Lah, berarti lu gimana? Nah, gue pakai payung 2, mau bekas gue dalamin jaket. Pas gue dalamin jaket, gue nerjang banjir begini megang dua payung. Beneran gue begini demi tanda tangan desain doang. Lu bayangin. Nyampe sono nih yang gue sebelah. Di tangan sampai sih dilempar sama dia. Ya kok dilempar? Ya itulah karena salah formatnya gitu-gitu ya. Enggak salah sih, mungkin karena dia sebel ya. Maksudnya dia cuma pengen tanda tangannya itu dilakukan di gedung H. Dia nggak mau di DB. Lah, lu udah banjir sampai ke IDB gitu ya? Itu benar-benar ya salah satu hal yang nggak bakal gue lupain lah. Itu sampai nerjang banjir buat minta tanda tangan doang. Berarti ternyata kalau gue lihat perjuangan lu buat lulus juga terjal. Gua bingung lah deskripsinya gimana gitu, tapi intinya perjuangan banget lah gitu ya. Karena ya lagi-lagi tadi gitu, maksudnya lu terlambat lulus juga pun karena memang pertama tadi fokus lomba gitu ya. Lomba terus gitu kan. Emang gue lihat juga sih di IG lu kan, lu lomba di mana kan lu upload. Terus juga lu yang kedua tadi ya, ketika lu kerja, nah ini ya akhirnya ternyata gaji menggiurkan gitu ya. Mungkin terakhir kali buat saran buat teman-teman nih, maksudnya kalau misalnya kan kalau skripsi itu kan agak senggang sebenarnya, kita udah gak ada mata kuliah. Iya. Kalau misalkan orang ditawarin kerja nih, menurut lo gimana? Apakah ngambil atau udah fokus skripsi lo atau gimana? Sebenarnya tergantung dari orangnya ya. Kalau misalkan kuliah itu sebagai tanggung jawab lo terhadap orang tua lo dan lo takut itu menjadi beban kalau nggak lulus, misalkan gue mending ya lo selesain aja dulu kerjanya nanti. Tapi kalau gue kan menganggap ini beban, ini tuh ya ini jalan gue. Ini jalan gue dan fun fact ya, gue tuh semenjak 2018 itu gue berkuliah sendiri. Semenjak dari 2018 gue berkuliah sendiri di semester 7. Sampai lu tamat itu lah. Sampai gue tahu gue berkuliah sendiri. Makanya gue ini jalan gue sendiri kok. Tapi kalau misalkan memang katakanlah ketika lu masuk boga dan ternyata lu suka lomba, gue sangat menyarankan jangan kayak gue. Yang lulusan gue 7,5 tahun baru lulus. Aduh. Ada kesebut ya? 7,5 tahun. Ya kan disebutkan 7,5 tahun. Ya gue lulus 7,5 tahun 15 semester. Ya kalau bisa sih lu jangan kayak gue. Kalau emang demen lomba nih ya, ya pas maba aja lah, pas semester 1, semester 3. Kalau misalkan udah semester, paling mentok di semester 7 lah. Semester 8 lu fokus nih skripsi. Maksudnya jangan sampai lu ngehambat skripsi lu, terus orang tua jadi kecewa. Gue nggak tahu ya, misalnya kalau orang tua dukung sih nggak masalah, tapi kalau emang orang tua nyuruh cepetan lulus ya udah turutin aja. Iya benar. Maksudnya nggak semua orang tuh bisa kayak gue, anjir, bener dah. Iya sih, benar. Dan emang lagi-lagi apa lu lama kuliah tuh memang karena lu memilih begitu gitu ya maksudnya? Gue memilih karena gue tuh nggak mau ketika gue lulus tuh gue nggak punya pengalaman apa-apa. Nggak mau punya pengalaman yang cuma PKL. Iya, gue kan pengalaman PKL aja gitu kan? Iya, PKL dan PKM. Ya mungkin BEM lah. Ya itu BEM. Organisasi lah tapi organisasi, itu kan? Ya gue karena gue masih punya jatah kuliah yang banyak, ya gue memanfaatkan waktu itu untuk bekerja. Iya. Sip. Ini gue pribadi terinspirasi juga gitu ya sama kisah lu, Bud. Karena buat teman-teman mungkin banyak yang lagi berjuang, yuk bisa yuk gitu ya, meskipun udah lama. Tapi Indian kalau misalkan lu pada mau gitu ya, tetap mau bertanggung jawab sama kuliah gitu ya, sama apa yang udah lu jalanin sekarang, pasti bisa gitu ya. Apapun bisa, yang penting tadi gue highlight tuh satu kata, tanggung jawab gitu ya, sama kuliah yang udah lu pilih, lu jalan sampai sekarang. Mungkin sampai dulu kali, Bud ya, kira-kira bahasan kita tentang kuliah ini. Mungkin ini lebih ke apa kali, perjuangan kali ya, perjuangan masuk 7,5 tahun ya. 7,5 tahun itu. Buat kalian yang kepengen gue bahas tentang apa lagi, mungkin kuliah jurusan apa gitu atau tentang apa, silakan bisa leave komen di kolom komentar gitu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow juga IG teman gue. IG lu namanya apa? IG gue Budiraman11, boleh di follow, oke? Budiraman11, oke, silakan. Ini juga nanti kita banyak ngobrol tentang ya dia sebagai investor lah. Oke, mungkin itu aja. Thank you, sampai jumpa di next channel gue, obrolan Gen Z. See you next video. Bye bye. Dadah.